Halo YouTube, kembali lagi dengan saya. Oke, sekarang kita saya akan bacakan pertanyaan tentang martingale ini dari Pak Tri Mulyono. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Salam kenal Mas. Ya, salam kenal Pak Tri. Mas, saya mau tanya, apakah money management martingale dengan SL yang SL bisa diterapkan? Oh, bisa banget. Trading itu ya terserah kita. Mau entry, mau nggak entry itu ya terserah. Mau lot besar, lot kecil itu terserah. Ya sebenarnya relatif sih trading itu. Ya terserah Anda lah. Yang penting kita harus tahu konsekuensi. Itu aja. Salah benar itu hanya relatif kok. Cuman kita harus bisa menimbang-nimbang konsekuensinya. Itu aja. Anda mau sell, Anda mau buy, semua benar lah. Karena tiap orang pasti punya alasan kenapa dia buy dan sell. Itu. Cuman kalau urusan profit nggak profit itu kan urusan lain. Oke, jadi saya pasang sell limit GU mulai harga 1,32 dan SL 1,33. Sell limit 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi martingale 5 tingkat. 5 tingkat uh, mulai entry di 1,32. Oke, saya gambar di chat ya. Jadi seperti ini ya Pak ya, maksudnya. Jadi di satu, oke saya zoom. Ini, sell limit 0,01, terus atasnya lagi 0,02, 0,03, 0,04, 0,08, dan 0,16. 0,16 di sini ya lotnya. Gini Pak, eh saya buat video tentang martingale bukan berarti merekomendasikan Anda untuk menggunakan martingale loh ya. Ya saya dulu pernah gunakan martingale. Cuman satu, saya exitnya sulit exit. Itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya cenderung lambat si martingale. Dan yang ketiga membutuhkan margin yang sangat besar. Jadi modalnya harus banyak. Maksudnya rasio modal dan entry harus banyak. Jadi modal 100.000, entry 0,01 lot itu dulu saya. Tapi saya sudah nggak gunakan sekarang. Kalau Anda mau gunakan terserah. Oke, jadi kalau Anda pakai ketahanan seperti ini hanya sekitar 100 pip, ini masih lemah Pak. Martingale butuh ketahanan yang lebih lebar. Jadi kalau Anda entry hanya sekitar dengan jarak 20-an pip, ini masih kalau saya ya, menurut saya, ini masih kurang aman. Ini bayangin aja, ini sekali saja ada news besar itu bisa drawdownnya lumayan besar loh ini. Persenan hilang dari modal itu lumayan besar. Jadi satu, orang yang suka martingale itu biasanya kuat dalam hitung-hitungan biasanya. Karena martingale harus dihitung dengan sangat cermat sekali. Ini cara saya dulu martingale itu gini. Contoh aja di pair euro dolar ya gitu. Jadi saya buka chart daily, saya aktifkan pair separatornya ini. Nah, ini kan sama. Pertama saya kasih support dan resistennya.
Oke, perlu diperhatikan sekali lagi, saya sudah nggak pakai martingale. Ini cara saya dulu. Bukan berarti saya merekomendasikan Anda untuk menggunakan cara ini. Nah, ini. Dalam sebulan, itu rata-rata pergerakan euro ya, itu sekitar mungkin 5 ribuan lah ya. Ini ada yang ini pada bulan kelima 4.000 poin. Bulan ke-6 3 ribuan. Ya rata-rata sekitar 4.000 5.000. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata pair pergerakan tiap bulan, jadi range atas dan bawah itu kita ukur rata-rata berapa. Kalau Anda kesulitan, silakan buka candle monthly. Nah, kita ukur candlenya high ke low. Oh, ini pada bulan Mei ringnya 4.000 poin. Pada bulan Juni 3.000 poin. Pada bulan Juli membengkak jadi 5.000 poin. Nah, jadi cara saya dulu kayak gini. Saya tunggu candle memelar. Jadi dalam 1 bulan itu saya tunggu ringnya membengkak. Ringnya membengkak. Jadi contoh, ini kan bulan lalu kan 5.000. Nah, kemungkinan bulan ini akan turun. Karena saya dulu mikir gini, satu negara itu kan punya dalam tanda kutip omset rata-rata kan. Jadi dulu saya mikir gini, kalau sebuah toko rata-rata omsetnya 100 juta, kalau bulan ini omsetnya jadi 200 juta, berarti kemungkinan bulan depan omsetnya akan turun. Nah, gitu. Kalau omset rata-rata suatu toko itu 100 juta sebulan, kalau bulan ini hanya sekitar dapat 50 juta, berarti kemungkinan bulan depan itu naik. Nah, konsep pemahaman itu saya terapkan dalam martingale dulu. Jadi saya anggap dalam tanda kutip omset rata-rata euro dalam sebulan itu 5.000 poin. Jadi pada bulan ini euro kan masih pembukaan. Nah, dari sini, dari harga open candle, saya tarik garis ke atas, red 5.000. Nah, sini. Biasanya saya lebih, jadi 6.000 poin. Sini ya, sekitar sini. Nah, ini. Lebih lah, 6.000. Nah, sini. Jadi, saya akan mulai nge-sell di area sini. Di area ini dan ini. Nah, gimana money management saya dulu? Money management saya dulu ketat banget. Jadi saya entry lot sangat kecil. Contoh di sini. Saya nggak entry 2 kali lipat seperti Pak siapa tadi sharing kan. Cara entry saya seperti ini. Contoh, pertama kali entry di sini, ringnya udah membengkak. Saya pertama entry 0,01. Sini. Nah, saya jarai, Pak. Bukan hanya 20 pip. Sini, Pak. Sekitar 200 pip malah.
Jadi kalau harga di sini saya ngesel lagi. Ngeselnya tetap 0,01. Tapi dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Dua posisi 0,01 0,01 tapi dengan jarak yang dikit gitu. Nah, di atasnya lagi juga saya pasang seperti ini. Lotnya sama lagi 0,01 tapi tiga posisi dengan harga yang saling berdekatan kayak gini. Jadi ring ketahanan itu bisa kita maksimalkan. Bisa kita maksimalkan. Nah, TP-nya, take profit-nya, kalau entry yang ini, take profit-nya itu di sini. Separuh ring, hanya sekitar 3.000 poin. Ya, sekitar 300 pip. Di sini. Di sini TP-nya. Nah, ketika harga bablas ke atas, ketika saya buka dua posisi, TP-nya saya geser lagi ke atas ke sini. Jadi TP ini saya geser ke sini semuanya. Ke sekitar break even yang ini, tapi ini dan ini juga saya letakkan di sini. Jika harga bablas ke atas juga, saya ketika pending order saya ini sudah tereksekusi, saya geser lagi TP-nya jadi ke break even yang ini. Jadi terus. Nah, di sini entry lagi kayak gini dengan lot yang sama. Contoh gini. Ups, ini 4 posisi ya. Karena 2 kali lipat. Nah, gini. Lotnya sama. Jadi posisi pertama itu satu posisi. Dan entry kedua 2 posisi dengan lot yang sama juga. Ya, tujuan saya bagaimana modal itu bisa menahan kemungkinan yang buruk gitu. Jadi saya persiapannya lebar sekali. Cuman biasanya saya bingung ketika exit loss. Contoh ketika saya sudah floating minus yang luar biasa gede itu untuk cut loss itu sangat sakit banget. Jadi saya sekarang sudah nggak pakai cara ini. Gitu. Jadi nggak usah mepet-mepet kalau martingale, mau martingale. Saya juga pernah pakai dan lumayan menguras tenaga, menguras psikologi kalau emang floating banyak. Nah, satu lagi kelemahan, modal untuk martingale itu harus besar. Harus besar. Saya dulu gini ya, untuk 1, 2, 3, 4, untuk 4 level saja kayak gini, itu floatingnya mungkin sekitar separuh dari modal loh. Ini kan 1, 2, 3, 4. Udah separuh dari modal loh. Ya kalau itu sih relatif sih, cuma saya sudah mulai nggak nyaman, jadi saya sudah agak meninggalkan cara ini. Martingale adalah seni compounding. Ya kalau Anda mau pakai, saran saya harus dihitung. Harus dihitung dengan cermat sekali. Perhitungan modal, entry-nya, dan persiapan badai itu semua sudah harus disiapkan. Oke, jika profit, syukur. Tapi kita persiapan kalau loss. Kalau loss. Biasanya kan martingale drawdown-nya itu besar. Contoh gini ya. Kalau Anda lihat
namanya equity curve martingale itu biasanya gini. Itu naik, naik terus, anjlok. Nah, langsung drop banyak. Lalu naik lagi gini. Biasanya stabil ke atas gini kalau martingale. Kalau saya lihat equity curve yang stabil itu biasanya martingale. Lalu sekali kena loss itu drop gini, lalu merintis lagi gini, drop gini. Equity-nya biasanya gitu. Nah, ya jika ada badai ekonomi yang sangat besar banget, itu kemungkinannya bisa langsung anjlok gini loh. Anjlok lurus ke bawah. Dan saya dulu belum sampai sih sampai kena badai seperti ini. Tapi karena saya berpikir 2 kali karena pasar kita nggak tahu, jadi saya sudah nggak gunakan cara itu. Ini loh yang saya takutkan dulu. Kalau Anda mampu menerima risiko seperti ini dan Anda bisa menghitung modal dengan cermat, ya sak karepmu. Semoga sukses dengan cara martingale Anda. Jadi soal kalau ada orang yang bilang martingale itu cara yang salah ya, saya ya kurang setuju. Ya martingale itu ya relatif juga sih, relatif ke orangnya. Jadi nggak selalu martingale itu merugikan juga enggak. Kalau kalau nyaman dan kita mampu menanggung resikonya, ya oke lah. Seperti kata saya tadi ya, sak karepmu. Oke, thank you.